وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini kita bertemu kembali setelah melalui libur panjang, libur yang sangat menyenangkan, baik anak sekolah maupun anak pengajian yang ada di Taman Yas. Semoga kegiatan silaturahmi kita dengan keluarga itu menambah rezeki kita dan menambah umur kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pulang kampung semua berarti. Ada yang tidak pulang kampung. Soalnya kemarin waktu saya balik lagi dari Bima, saya ketemu anak kecil. Tanya sama anak itu, "Ustadz dari mana Pak Ustadz?" "Baru pulang dari kampung." "Oh enak Pak Ustadz punya kampung." "Terus kamu?" "Saya punya kampung Pak Ustadz." Gitu. "Tapi saya punya banyak apartemen di Jakarta." Bukan nikmatnya punya kampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk bersilaturahmi lagi pada kesempatan yang lain. Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan bagi yang melaksanakan puasa Syawal juga ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah puasa Syawal. Baik, kita akan memasuki surat yang baru, surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman artinya yang maha luas rahmatnya. Itu arti Ar-Rahman. Yang maha luas rahmatnya. Dan dia termasuk salah satu nama Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Tak boleh seorang menamakan dirinya dengan Ar-Rahman atau Rahman. Tak boleh. Karena makna yang terkandung di dalamnya tidak memungkinkan seseorang untuk memiliki nama ini. Yaitu pemilik rahmat yang luas. Dan surat ini surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah menukilkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bertutur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabat. Lantas beliau membacakan atas mereka surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Dan mereka semua terdiam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jin, fakanu ahsana mardudan minkum. Kuntu kullama ataitu 'ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Qalu wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu." Ketika Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir, para sahabat mereka terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku membacakannya kepada jin pada suatu malam.
saat beliau berdakwah kepada jin. Dan mereka lebih baik responnya daripada respon kalian. Setiap aku sampai pada bacaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka mengucapkan, tidak ada sesuatu pun dari nikmatmu yang kami dustakan, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya milik Engkau. Jadi jin-jin itu pun didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat, dengan surat Ar-Rahman. Kemudian At-Tirmidzi mengungkapkan hadis ini gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Al-Walid bin Muslim dari Zuhair bin Muhammad. Baik. Antum tahu arti hadis gharib itu apa? Hadis gharib itu hadis yang di dalam salah satu silah periwayatannya itu terdapat hanya satu orang perawi saja. Misalnya sahabat ada 3 orang, tabi'in ada 5, tabi'ut tabi'in ada 1. Walaupun di bawahnya ada 100, karena ada satu dari rantai periwayatannya, maka dinamakan hadis apa? Gharib. Karena hadis gharib itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah. Bahkan ada yang dipalsukan. Baik. Surat Ar-Rahman. Kita bacakan dulu ya. Ada lagi kayak enak badan juga sebenarnya. Udah seminggu terkapar tidur di tempat. Kata dokter kurang darah. Udah begitu kemarin disengat listrik lagi, kurang lagi darahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Fadhal baca arti. Antum. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabb yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara,
Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb-Mu yang manakah yang kamu dustakan? Ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang karunia dan rahmat. Itu karunia serta rahmatnya bagi semua makhluk, mana Dia telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, memberikan mereka kemudahan dalam membaca dan memahami bagi siapa saja yang dibaca. Ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan kata rahmat. Ini namanya pengenalan agar semua makhluk tidak putus, bahwa di sana ada Allah, Rabb, tempat memohon dan meminta. Dia namakan dirinya dengan Ar-Rahman, agar setiap kebutuhan kita ajukan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan nama Ar-Rahman. Dia memperkenalkan diri, alias atau dia menawarkan diri. Di sini Allah kan dia memberitahukan tentang karunia-Nya. Antara karunia yang Dia berikan melalui nama ini adalah Dia mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Pada dalam Al-Quran itu Allah ajarkan mengenai berbagai macam ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena Allah katakan Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allah Rabb yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Al-Hasan Al-Basri mengatakan kata al-bayan berarti berbicara. Ini menunjukkan bahwa berbicara itu nikmat. Kata para ulama kita, orang yang diberikan modal pandai berbicara, kalau dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia seperti orang yang memanfaatkan modal yang besar untuk meraih keuntungan yang besar juga. Karena bicara itu adalah modal. Dan bicara juga adalah merupakan sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi seseorang apabila lisannya digunakan untuk kebaikan. Sebaliknya, jika seorang tidak pandai menggunakan lidahnya dalam kebaikan dan dia menggunakan untuk keburukan, maka orang yang bisu lebih baik keadaannya daripada orang ini. Ya Allah mengingatkan kita tentang nikmat berbicara. Bisa bicara ini nikmat luar biasa. Pernah antum duduk sama orang bisu, bentar sama dia pengen bicara banyak dengan. Terkadang kita mau nangis lihat bagaimana dia paksakan diri untuk bicara, supaya dia bisa menyampaikan isi hati. Demikianlah nikmat berbicara. Jangan kata tidak bisa bicara, tidak bisa berbahasa dengan bahasa orang lain saja, kita kesulitan. Ya. Kita kesulitan. Saya sering mampir di Oman. Oman itu ada hotel yang biasa pakai. Itu resepsionisnya itu berbahasa Inggris.
gak pakai bahasa Arab. Sedangkan ana hanya bisa bahasa Arab. Itu kalau sudah ngomong tentang apa yang dibutuhkan di hotel itu, udah saya kayak orang bisu aja. Gak bisa. Pasti sampai di situ yang ditanya itu tentang kabar saja. Selebihnya no understand. Udah selesai. Tapi si resepsionis itu suka bicara sama kita. Sampai dia berisyarat-isyarat itu. Itu menunjukkan bahwa berbicara itu nikmat. Sampai saya berpikir, kalau ada orang yang bisa ngajarkan saya bahasa Inggris 3 bulan saja, saya bayar insya Allah. Bayar mahal supaya saya bisa bahasa Inggris. Nyesal dulu waktu SMP kenapa anda belajar bahasa Inggris. Soalnya pelajaran yang paling saya tidak sukai itu bahasa Inggris. Kalau ada pelajaran siapa yang buka privat, saya juga mau ikut insya Allah. Karena ini menunjukkan bahwa Al-Bayan ini nikmat. Apalagi bisa bahasa Arab. Luar biasa. Ya. Kemudian kata penulis, Al-Bayan artinya berbicara menurut tafsir Al-Hasan Al-Basri. Karena konteks Al-Quran berada dalam pengajaran Allah, yaitu cara membacanya. Demikian itu berlangsung dengan cara memudahkan pengucapan artikulasi, serta memudahkan keluarnya huruf melalui jalannya masing-masing. Dari tenggorokan, lidah, atau 2 buah bibir sesuai dengan keragaman artikulasi dan jenis hurufnya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang pertama adalah pandai berbicara secara umum. Yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Bayan adalah pandai mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi mengucapkan huruf Al-Quran ini kalau dipelajari dengan serius, siapapun bisa mengucapkan. Hatta yang belajar itu adalah Kim Jong-un, Presiden Korea Utara itu. Dia bisa untuk. Padahal sebagian negara ada huruf-huruf yang sulit mereka ucapkan. Tetapi kalau udah berbicara Al-Quran dan mereka belajar dengan serius, biasanya lidahnya bisa mengucapkan. Tidak usah jauh-jauh deh. Orang Bogor. Sebagian orang Bogor itu kalau sebut pak, ya kan? Demikian juga orang Lombok, pak itu pak. Tapi tidak ada dalam bacaan imam, baik yang dari Lombok maupun dari Bogor, bacaannya Pak Inna gitu. Pasti bacanya Pak. Karena mudahnya mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu. Hanya saja kita yang malas untuk mempelajarinya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana huruf-huruf Al-Quran itu keluar dari tempatnya masing-masing. Ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari lidah, ada yang keluar dari bibir, ada yang keluar dari khayshum. Khayshum itu rongga hidung kayak nun, mim, itu sifatnya dari rongga hidung. Kemudian asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Maksudnya 2 benda langit ini beredar silih berganti sesuai dengan perhitungan yang akurat, tidak akan meleset dan tidak kacau. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan an-najmu, najmu di sini ada yang menerjemahkan dengan tumbuh-tumbuhan. Najmu itu biasa diartikan apa? Bintang. Maka nanti akan ada tafsiran
yang lain selain daripada terjemahan. An-najmu di sini diterjemahkan tumbuh-tumbuhan serta pohon-pohon, keduanya tunduk kepada Allah. Ibnu Jarir berkata, para ahli tafsir berbeda pendapat terkait firman Allah An-najmu. Setelah mereka sepakat bahwa makna asyajaru adalah pohon yang berdiri di atas batangnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia menerangkan an-najmu adalah apa yang tumbuh di permukaan bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Hal itu pun dikemukakan oleh As-Suddi dan Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat itu pula yang jadi pilihan Ibnu Jarir At-Tabari. Sedangkan Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan an-najmu adalah bintang yang terdapat di langit. Hal itu pula yang diungkapkan oleh Al-Hasan dan Qatadah. Dan pendapat terakhir inilah yang lebih jelas, bahwa an-najmu adalah bintang. An-najmu itu artinya apa? Nah, di sini kita belajar kedewasaan. Padahal yang menafsirkan an-najmu dengan pohon ini siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas katakan an-najmu itu pohon. Tapi muridnya yaitu Mujahid, dia menyelisih pendapat gurunya. Perselisihan yang sangat jauh. Gurunya mengatakan pohon di bumi, muridnya mengatakan bintang di langit. Berarti boleh seorang murid menyelisih gurunya? Boleh atau tidak? Boleh, selama di situ ada kajian ilmiahnya. Karena arti najmu itu biasanya diartikan dengan apa? Bintang. Maka pendapat yang terakhir ini yang dipilih oleh penulis Ibnu Katsir rahimahullah. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca timbangan. Al-mizan di sini berarti keadilan. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Sungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab dan keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Surat Al-Hadid. Jadi Al-Mizan di sini artinya apa? Keadilan. Walaupun ada yang mengartikan dia adalah neraca timbangan itu. Ini ada dua makna. Makna pertama, neracanya, alat untuk nimbang. Makna kedua adalah bersifat maknawi, yaitu keadilan. Keadilan secara umum. Allah tataghaw fil mizan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Artinya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran dan keadilan, agar segala sesuatu berada dalam kebenaran dan keadilan itu. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bagian yang sangat besar dalam syariat Islam. Karena keadilan ini tidak mungkin seseorang melakukannya atau menegakkannya tanpa pertimbangan dengan ilmu. Kalau cuma sekedar timbang-menimbang, semua orang bisa. Tapi untuk menegakkan keadilan tidak semua orang bisa. Karena keadilan itu, jemaah sekalian, bukan sama rata. Kalau neraca, ya sama rata. Sekilo itu neraca. Tapi keadilan tidak. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memporsikan sesuatu sesuai dengan porsinya.
Contoh misalnya, anak-anak sakit, kita juga sakit. Kalau kita sakit, contoh kita minum obat yang dosisnya 500 gram ya, untuk menurunkan panas. Apalah mereknya. Anak-anak yang sakit panas seperti kita dikasih obat yang sama, adil gak? Tidak. Salah menempatkan obat. Jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada, atau kita makan sate kambing misalnya. Sedangkan bayi kita juga kita mau kasih makan. Antum kasih sate kambing atau kasih ASI saja? ASI. Saat antum kasih ASI itulah keadilan. Saat antum kasih ASI itulah keadilan. Maka oleh karena itu keadilan itu sekali lagi lebih luas maknanya daripada timbangan. Timbangan itu neraca yang harus sama. Nah, agama ini mengajarkan kita berpegang kepada kebenaran dan keadilan. Sehingga ketika berhadapan dengan orang yang tidak disukai pun, kita bisa menghadapinya dengan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang munafik di zamannya karena sifat apa? Adil. Karena beliau memandang akan terjadi kekacauan pemikiran bila Rasulullah SAW membunuh orang yang berada di sekitarnya yang sudah mengaku muslim. Maka sebagai bentuk keadilan beliau tidak membunuhnya serta-merta. Demikian juga ketika musuh-musuhnya mati, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, Allah larang. Itu bentuk keadilan untuk siapa? Untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia munafik. Tak pantas mendapatkan apa? Istighfar. Dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pidana pun, bentuk keadilannya macam-macam. Ada yang adil harus ditegakkan hukum kepadanya, ada yang tidak perlu ditegakkan hukum kepadanya. Contoh misalnya rajam. Rajam. Orang yang berzina setelah dia menikah, diapakan dalam Islam? Di rajam, lempar pakai batu. Kalau orang ini sudah disaksikan oleh 4 orang berzina, pas mau dirajam, lalu dia melarikan diri, apa bentuk keadilannya? Dikejar atau biarkan dia lari? Biarkan dia lari atau dikejar? Jawab. Kalau enggak anak tidur. Membiarkan. Bentuk keadilannya membiarkan. Kecuali kalau dikhawatirkan dia itu jatuh bangun dalam perbuatan yang sama sehingga mati dalam perzinahan. Baru dieksekusi mati. Tapi kalau dia berencana, lebih baik saya taubat lari. Bentuk keadilannya biarkan dia bertobat. Jadi tidak semua hukum itu harus langsung ditegakkan. Mana dalilnya? Qais yang datang kepada Nabi, saya berzina ya Rasulullah dengan seorang wanita. Seorang budak perempuan. Budak milik bulan. Karena budak tidak ikut dirajam kan. Beda antara yang laki yang bertikah dengan. Begitu pertama dia datang ke Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, tidak usah kau lapor kepada Nabi, kau taubat saja.
Dia lapor ke Umar. Umar mengatakan hal yang dia tidak tahan dengan dosanya, datang kepada. Singkat cerita, Nabi bertanya, dosa yang mana yang harus aku selesaikan? Aku berzina ya Rasul. Benar kau berzina? Iya. Waras engkau. Nabi cari alasan supaya tidak jadi dirajam. Apa aja Nabi cari alasan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk merajamnya. Karena dia meminta terus. Dan Rasulullah tidak hadir di tempat. Begitu dilempar pakai batu, dia merasa kesakitan, sangat sakit. Lari dia melarikan diri. Tapi para sahabat menangkapnya dan melemparnya sampai mati. Nah, kejadian dia lari itu diceritakan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kenapa kalian tidak biarkan saja dia lari? Gitu. Artinya seandainya dia lari dan dia pergi bertaubat, kira-kira diampuni kau oleh Allah? Ampun. Jadi tidak semua, sekali lagi, yang kita anggap adil itu adil. Jadi adil itu sekali lagi menempatkan suatu pada, memberikan hak orang sesuai dengan haknya. Kalau dia haknya untuk bertaubat, biarkan dia bertaubat. Kadang kita ini terlalu besar nafsu, terlalu benci kepada pelaku maksiat, sehingga semua aibnya dibongkar dan diumbar di media sosial. Itu tidak adil, namanya. Apalagi zaman sekarang ini, hidup keluarga itu kayak sinetron adab. Ada masalah, aibnya diumbar di media sosial. Ini tidak adil. Bukan sebuah keadilan. Ada masalah, ajukan kepada Allah. Apalagi zaman sekarang ini, zaman di mana orang tidak bisa lagi berbicara adil, berbicara dendam sekali. Maka oleh karena itu, Allah mengatakan, wala tukhsirul mizan. Jangan kalian mengurangi keadilan atau timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Maknanya janganlah kalian mengurangi timbangan, tapi hendaklah menimbang dengan benar serta adil. Bagaimana firman Allah, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ini berbicara tentang neracanya. Neraca itu jaga ikhwan yang berdagang, terutama reparasi ya, memperbaiki timbangan itu dilakukan seberapa kali dagang itu dijaga itu, jangan pakai timbangan yang sudah berkarat gitu. Diulangi, diperbaiki timbangan itu termasuk menimbang dengan timbangan yang adil. Kemudian wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Maksudnya ialah sebagaimana dia telah meninggikan langit, dia juga meratakan bumi dan menjadikannya kokoh dengan gunung-gunung yang tinggi, agar segala macam makhluk yang beraneka ragam, baik jenis, bentuk, warna kulit, dan bahasanya yang ada di permukaannya dapat hidup secara tetap. Di bumi ini dibuat apa? Rata. Ya memang dulu bumi ini rata. Kan yang pertama kali diciptakan oleh Allah, bumi apa langit? Bumi, oke. Bumi ini dibuat tidak ada isi. Tidak ada pohon, tidak ada rumput. Setelah Allah sempurnakan langit, Allah tancapkan gunung di bumi. Jadi saking ratanya bumi ini, tidak ada parit, tidak ada jalan berlobang, tidak ada atas bawah. Nah, begitu diletakkan gunung, Allah mulai turunkan air hujan. Air itulah yang mengalir, yang membelah bumi ini, sehingga terjadi
ada parit, ada jembatan. Itu awalnya. Dan sekarang pun bumi masih terhampar untuk kita. Terhampar yang dimaksud adalah dikokohkannya sebagai tempat tinggal. Dikokohkan sebagai apa? Tempat tinggal. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Ibnu Zaid mengemukakan kata al-anam berarti makhluk. Jadi bumi ini diletakkan untuk siapa? Makhluk. Pertanyaannya, apakah ada makhluk di planet lain? Apa saja nama planet? Plato gitu. Apa lagi? Markus, Jupiter. Apalagi ada MX-nya juga. Mars. Apa di sana ada makhluk? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas Allah meletakkan bumi untuk siapa? Makhluk. Hatta jin ada di bumi. Jin itu hidup di mana? Yang di langit ada malaikat. Yang menjadi masalah kita adalah ada makhluk yang difilmkan. Apa itu? Apa sih? Manusia planet. Saya kira itu bukan manusia planet, itu jin yang menjelma. Ya, jin yang menjelma. Karena keyakinan sebagian orang-orang luar sana ada makhluk aneh dari luar angkasa. Dan itu bukan makhluk luar angkasa sebenarnya. Sebenarnya itu jin yang menjelma. Kemudian fiha fakiha. Di bumi itu ada buah-buahan. Fakiha, ini buah-buahan yang beraneka ragam. Warna, rasa, dan aromanya. Wan nakhlu dhatul akmam. Dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayak. Allah sebutkan buah tersebut secara khusus karena kemuliaan dan manfaat yang dikandungnya, baik saat masih basah maupun sudah kering. Ini ada sebuah ungkapan umum dan khusus. Umum itu fakihah. Fakihah ini sudah masuk di dalamnya kurma dan yang lainnya. Pertanyaan, kenapa kurma disebutkan secara khusus lagi? Jawabannya karena kualitas buahnya dan juga kualitas pohonnya dan kualitas manfaatnya yang begitu banyak. Itu kurma. Terutama kurma yang tumbuh di kota Nabi. Kurma apa aja? Yang tumbuh di kota Nabi. Ya, apalagi kurma ajwa. Selain kurma ajwa pun, selama dia tumbuh di kota Nabi, itu jauh lebih bermanfaat kandungannya daripada kurma yang tumbuh di tempat lain. Itu keistimewaan kurma yang tumbuh di tempat itu. Dan Madinah itu memang identik dengan apa? Kurma. Karena Madinah ini identik dengan Darul Iman. Sebagaimana manusianya dijuluki sebagai penduduk yang beriman, maka pohonnya sebagai pohon yang menjadi lambang keimanan, namanya pohon kurma. Maka Rasulullah pernah memberi perumpamaan tentang keimanan seperti pohon apa? Ya, yang jawabannya adalah pohon kurma. Itu keistimewaan pohon kurma. Di saat kemarau melanda, semua pohon lain dan buah yang lainnya itu mengalami musim gugur, kurma malah mengalami musim apa? Buah. Aneh. Dan itulah bentuk keimanan itu. Di kurma itu baik untuk dimakan maupun dijadikan sebagai permisalan kehidupan dalam keimanan. Semuanya memberikan penjelasan yang bermanfaat. Maka oleh karena itu, kurma itu termasuk salah satu
makanan pilihan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurma ini luar biasa kalau kita betul-betul memahami kandungannya. Tapi kita kan tidak tahu arti kandungannya apa saja. Yang penting kita makan. Saya pernah berat badan 80 lebih dan kaki saya sebelah kiri. Tidak tahu apakah ada tulang yang retak. Kalau sudah berat di atas 7 itu kayak kalau dipakai kayak ada yang kebuka tulang itu. Karena sering jatuh dari motor. Nah, solusinya harus turun berat badan. Saya tanya ke Ustadz Abdurrahman Dani waktu itu. Kata Ustadz, coba antum makan kurma setiap pagi sama semangka. Makan. Turun dalam waktu sampai sebulan. Turun 75. Turun 7. Setelah itu tergoda lagi nasi padang, naik lagi. Tapi sekarang udah turun. Alhamdulillah dikasih penyakit, dikasih sakit seminggu lebih ini turun banyak sekali. Jadi ini menunjukkan kurma itu banyak manfaatnya. Dan saya makan waktu itu pagi sama malam saja. Adapun siangnya tetap makan kayak biasa. Dan dia cerita bahwa ada orang obesitas, obatnya itu. Obatnya itu. Yang penting istiqomah aja kata. Kalau bagi saya sulit istiqomah. Karena naik motor itu selalu dipanggil oleh nasi padang di pinggir jalan. Saat mampir katanya. Ya, ini mengenai kurma. Kemudian Ibnu Jurayj berkata dari Ibnu Abbas, Al-Akmam berarti tempat munculnya buah kurma. Hal seperti itu pula dikemukakan banyak ahli tafsir. Jadi kelopak mayang itu adalah tempat keluarnya tandan. Lalu terbelah dari tandan tersebut. Kemudian menjadi kurma mentah. Lalu menjadi kurma basah. Selanjutnya matang. Sehingga terwujudlah kematangan dan keseimbangannya. Ini mengenai Al-Akmam. Akmam itu adalah tempat keluarnya buah kurma. Dulu biasanya yang identik dengan daerah kurma itu Madinah. Maka waktu zaman perang antara Nabi dengan orang Quraisy itu kalau mau tahu di tengah-tengah pasukannya ada mata-mata, di tengah-tengahnya pasukan ada mata-mata, maka orang-orang Mekah ini akan memeriksa kotoran onta. Periksa kotoran onta. Kalau ada onta yang mengeluarkan kotoran biji korma, ini mata-matanya Muhammad nih. Kenapa? Karena yang memakan kurma hanya onta di Madinah. Onta yang lain tidak makan kurma. Karena memang kekurangan kurma di daerah lain. Di Madinah, kalau lagi panen kurma, onta pun dikasih makan kurma. Maka oleh karena itu di zaman Rasulullah SAW, mata-mata itu tidak sembarangan dikirim dengan kendaraan yang bernama onta itu. Karena orang-orang Mekah mengerti tentang itu. Kalau di Mekah tiba-tiba ada onta yang mengeluarkan kotoran, ada biji kurmanya, nah mereka udah khawatir tuh, jaga-jaga itu. Ada mata-mata Muhammad di sekitar kita. Makin banyaknya kurma di daerah Madinah. Sampai sekarang. Kemudian wal habbudul asfi war raihan. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Yang berkulit banyak sekali. Kacang, ada yang lain. Wal asfi war raihan. Dan bunga-bunga yang harum. Ali bin Abi Talhah menukilkan dari Ibnu Abbas,
tentang wal habbudzul asf, dan biji-bijian yang berkulit, dia mengatakan yakni kulit yang menutupinya. Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, al-asfi berarti daun tumbuhan berwarna hijau yang telah dipotong bagian atasnya, dan ia disebut dengan al-asfu jika telah mengering. Demikian pula yang dikemukakan oleh Qatadah dan Ad-Dhahhak dan Abu Malik. Di sini ada dua penafsiran Dzul Asfi. Penafsiran yang pertama, al-asfu artinya kulit. Yang kedua, pohon yang daunnya berwarna hijau dan pucuk atasnya dipotong. Pohon apa kira-kira? Yang biasa begitu. Kemudian warraihan berarti daun. Al-Hasan berkata ia adalah wewangian kalian. Banyak sekali bunga-bunga yang wangi. Bahkan sebelum dijadikan minyak wangi pun dia sudah wangi. Apa contohnya kalau di Indonesia? Bunga apa? Melati. Memang melati udah bau, udah wangi. Melati. Kalau mawar gimana? Harum gak mawar? Harum gak mawar ibu-ibu? Nah, itu ibu-ibu tahu tuh. Yang biasa dikasih mawar sama suaminya kayak itu. Jadi ada yang pohonnya itu belum diolah pun sudah wangi seperti bunga lavenda. Ya kan? Yang biasa ditanam untuk mengusir nyamuk. Apalagi selain itu. Mawar, melati. Semua itu adalah ar-raihan. Dan mawar itu adalah lambangnya perempuan. Ya enggak? Ya atau tidak bapak-bapaknya? Di mawar itu lambangnya perempuan. Bagi laki-laki yang memiliki mawar di rumahnya, seperti itu dia seharusnya menyikapi istrinya. Jangan hanya bunganya yang dinikmati, tetapi bersabarlah atas tusukan duri. Ini mengenai ar-raihan. Ada juga yang diartikan ar-raihan ini minyak wangi secara umum. Minyak wangi apa aja? Karena minyak wangi juga ada yang terbuat dari kasturi. Kasturi apa itu? Tanduknya apa namanya? Tanduk kijang. Maka setelah itu Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Maknanya nikmat Rabb kalian yang manakah wahai sekalian manusia dan jin yang kalian dustakan? Demikian penafsiran yang diberikan oleh Mujahid dan beberapa ulama lainnya. Hal itu pula yang ditunjukkan oleh susunan ayat setelahnya. Dengan kata lain, nikmat-nikmat sudah sangat jelas bagi kalian. Sedang kalian bergelimang dengannya tanpa bisa mengingkari dan tidak bisa mendustakannya. Maka kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh bangsa jin yang beriman kepada beliau, ya Allah, tidaklah ada sesuatu dari nikmat-nikmat-Mu, ya Rabb kami, yang kami dustakan. Hanya bagi Engkau segala puji. Jadi, semua nikmat ini sudah jelas bagi kita. Apa yang belum jelas? Tidak ada yang tidak jelas. Kita saja yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Contoh kita tidak bersyukur sebagaimana yang kita pernah jelaskan sebelum. Di surat Al-Adiyat. Masih ingat pembahasan surat? Sudah lama memang tidak. Di surat itu Allah menyebutkan bahwa manusia itu innal insana li rabbih lakanut.
Sungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada nikmat Rabb-nya. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Apa dia katakan Allah tidak memberi saya rezeki? Bukan begitu. Itu terang-terangan namanya. Di antara bentuk mendustakan nikmat Allah itu ketika diberikan musibah, kita hanya mengingat musibah, tidak mengingat nikmat yang pernah kita lalui. Kan manusia biasa begitu. Ada orang umur 35 tahun. 35 tahun yang lalu dia hidup dengan penuh kenikmatan. Begitu dia berumur 36 tahun, kena virus corona. 2 tahun. Tengah. 2 tahun itu dia jatuh miskin. Dia sudah lupa dengan nikmat 35 tahun yang lalu. Yang dia keluhkan adalah dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan menuntut ilmu, dia tinggalkan kebaikan demi kebaikan. Gara-gara diuji berapa lama? 2 tahun. Jadi yang dimaksud dengan kanut, seorang itu lebih banyak mengingat musibah daripada mengingat apa? Nikmat. Dan ini yang sulit kita lakukan. Maka oleh karena itu Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ada seorang bapak-bapak, Masya Allah, terjadi di Indonesia. Yakin dia tidak mau lupa dengan nikmat Allah. Anaknya koma, kalau tidak salah karena kecelakaan. Koma di rumah sakit, dan rumah sakit itu sudah mengatakan kami sudah tidak sanggup anak ini. Tapi dia paksa masukkan dulu. Tidak apa-apa Pak Dokter, masukkan aja dulu ke ruangan ICU. Anaknya ini dilihat di alat itu semakin hari semakin membaik. Bahkan sudah bisa merespon ucapan orang tuanya dengan alat yang dipasang. Kemudian tidak lama setelah itu anaknya ini sudah mulai bisa berbicara di rumah sakit ini. Kemudian dipindahkan, dioperasi dulu. Selesai dioperasi, nunggu sadarnya, anak ini sadar. Setelah sadar, bicara sama orang tuanya, dipilihkan kamar tempat tidurnya. Tempat tidur, kamar, ruangan. Sampai dokternya juga terheran-heran. Setelah dipilihkan tempat, anaknya ini sudah mulai membaik. Membaik. Kemudian dokter pun penasaran, amalan apa yang dilakukan orang ini sehingga Allah memberikan kesehatan pada anaknya yang tidak mungkin tertolong lagi secara ilmu medis. Maka si dokter itu bertanya, Anda punya amalan apa? Sedekah Anda berapa sehari? Dia jawab, tapi setiap saya merawat anak saya selalu ngomong, ya Allah, kalaupun kau ambil anak saya bersyukur kepadamu karena saya bisa membawanya ke rumah sakit. Walaupun kau ambil anak saya bersyukur kepada engkau karena saya masih bisa berkorban untuk membawa dia ke rumah sakit. Jadi yang dia syukuri itu adalah apa? Masih bisa diberikan kemampuan untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Itu yang dia syukuri. Belum dia syukuri semua anaknya nih. Ternyata dari syukurnya itulah Allah tambah nikmat untuk anaknya. Kan Allah berjanji, la in syakartum azidannakum. Dan dia betul-betul yakin dengan ayat itu dalam ceritanya itu. Dan ini diceritakan oleh seorang dokter yang menangani langsung kasus itu. Dan dokter itu menangis. Dan itu yang tidak sanggup dilakukan oleh sebagian besar pasien. Kalau tidak datang, pokoknya Pak Dokter, anak saya harus sembuh pokoknya. Udah, dokternya ikut sakit kalau sudah begitu. Pusing dokternya, pusing. Ya bukan hanya si penderita yang tekanan darah tinggi, ya dokter ikut-ikut juga. Gimana? Jadi setiap dia mendapatkan
sesuatu yang dia bisa lakukan untuk anaknya, dia bersyukur kepada Allah. Sampai Allah menyembuhkan anaknya. Nah itu mungkin sulit juga bagi kita untuk mengamalkannya. Tapi ini orang Masya Allah luar biasa. Gak tahu dia ngaji di mana. Oleh karena itu, jemaah sekalian azakumullah, jangan pernah mengingkari nikmat Allah hanya karena kita memandang sebuah musibah yang kita tidak sukai. Akhirnya kita remehkan nikmat. Maka Allah tanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma kadzibah?" Diulangi oleh Allah dalam ayat-ayat ini. Yang menunjukkan bahwa manusia itu suka mengingkari apa? Baik, ini mengenai Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Baik, ada pertanyaan silakan. Karena Pak Ustadz suruh tanya, ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya ya Ustadz ya. Tadi bicara tentang berbicara al-bayan Ustadz ya. Al-bayan. Di sini disebutkan kan artinya al bayan itu kan artinya yang mengajari pandai berbicara Ustadz ya. Iya. Dan juga pandai baca Quran. Iya. Terus ada dua pertanyaan Ustadz. Kalau kita punya anak atau tetangga atau saudara kan belum bisa bicara Ustadz sampai umur 2 tahun 3 tahun belum bisa bicara, nyebutin mama atau papa, belum bisa ngomong dia. Diam aja, susah ya. Kalau ayat ini kita pakai buat ruqyah, dia misalnya kita bilangan di kupingnya tetanganya al bayan atau bayan. Satu, boleh tidak Ustaz? Satu tadi ya. Kedua, ini biar kalian dulu ya, jadi pengetahuan Ustaz ya. Kan dulu kita masih kecil, ada orang kalau belum bisa bicara, itu suka pakai emas dikerok lidahnya Ustaz. Lidahnya dikerok pakai emas, katanya supaya cepat ngomong. Apakah itu kesyirikan apa tidak Ustaz? Ya Pak Ustaz mau jawab ya. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Yang pertama, bolehkah ayat ini dipakai untuk muruqyah anak yang belum bisa bicara? Wallahu a'lam. Saya tidak pernah temukan contohnya muruqyah supaya cepat bicara. Ya, tapi kalau dibacakan sebagai obat dan sudah dilakukan tajribah itu artinya percobaan dan penelitian, dan ternyata berhasil, maka tidak mengapa. Kata Syekh Utsaimin demikian tentang ayat-ayat tertentu yang kita pakai untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Ternyata ayat itu bisa, maka dipakai tidak masalah. Selama penelitian atau percobaan itu ada manfaatnya. Karena memang Al-Quran semuanya obat kan. Okay? Kemudian yang kedua mengenai krok pakai emas. Itu kan di krok berarti ada sesuatu yang kontak. Tidak masalah sebenarnya. Itu bukan khurafat. Kecuali kalau dia punya keyakinan harus dengan emas itu baru bisa. Iya, bisa dikerok pakai emas, bisa dikerok pakai lontong sayur kan bisa juga. Ya kan? Ya. Selama tidak ada ritualnya. Kalau memang itu penelitian mereka, dan itu kan masuk akal juga. Masuk akal enggak? Dikerok pakai bulu ayam baru ya. Ini kan masuk akal. Kan terasa kan di lidahnya kalau dikerok. Iya kan? Merangsang kan? Ya. Karena kalau dia kerok pakai uang logam, takutnya uang logam itu dipegang oleh orang-orang yang berpenyakit. Oke? Ya tidak masalah selama kan dia merasakan. Sama dengan orang kerok badannya. Kalau emasnya dibacakan ritual tertentu, ya baru dia syirik atau bid'ah kan. Oke? Tapi biasanya bisa bicara nggak setelah dikerok? Jangan-jangan lidahnya semakin tipis gara-gara dikerok. Oh kalau udah itu sudah bid'ah namanya itu. Kalau udah ada kaitannya dengan hari, kaitannya dengan waktu, tak boleh.
Anak kecil itu sebenarnya gampang kalau mau cepat bicara selama dia tidak ditakdirkan bisu ya. Setiap hari ngajak bicara. Biasanya itu anak yang sulit bicara itu anak pertama karena belum ada kakaknya kan. Tapi kalau misalnya ada kakaknya, ada ini, banyak yang ngajak dia bicara, cepat dia bisa bicara. Cepat. Masalahnya adalah kenapa anak-anak di daerah di kota-kota itu lambat berbicara? Karena orang tuanya jarang ngobrol dengan dia. Ya mau anak di dalam perut aja sudah boleh diajak ngobrol. Waktu dia umur 8 bulan. Coba tuh ngobrol sama bayi. Waktu di USG itu. Dia respon kok. Ya, dia respon. Karena dia bisa merespon. Ya. Ada lagi. Ibu-ibu yang mau bertanya. Mumpung banyak waktu yang saya sampaikan. Oh iya, jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, doakan buat saudara kita Pak Asroni yang sedang tertimpa musibah penyakit. Semoga Allah mengangkat sakit beliau. Beliau bisa duduk lagi bersama kita seperti biasa di sini. Dan beliau adalah teman seperjuangan kita dalam berdakwah, terutama di Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menyebutkan keadilan dan kebenaran. Iya. Untuk mencapai keadilan ini agak susah. Apalagi saat ini untuk mencari keadilan itu agak sulit sekali. Gimana? Misalnya kita punya putra, putri. Kita sudah memberikan kepada mereka, itu harus sama atau lihat keadaan mereka. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pemberian kepada anak, adilnya adalah sama rata. Kecuali yang sudah punya dan mapan mengatakan berikan saja kepada beliau yang susah. Maka itu boleh. Tapi pada dasarnya kepada anak-anak harus sama rata. Karena kejiwaan mereka itu akan terjadi hasad di antara mereka. Tuh. Kecuali warisan. Warisan laki dan perempuan berbeda. Karena warisan itu tidak membuat anak-anak itu murka kepada orang tuanya. Karena dia ditentukan oleh Allah. Adapun pemberian hibah harus sama. Harus sama. Tidak boleh pilih kasih. Harus sama. Karena takut terjadi kecemburuan sosial di antara. Apalagi punya anak perempuan semua, aduh. Anak perempuan semua. Terus kita tidak memberikan secara adil, mereka akan bertengkar. Baik, ada lagi. Ibu-ibu ada yang bertanya di belakang. Nah ini ada yang bertanya lewat WA. Izin bertanya Ustaz, tapi di luar tema. Mohon Ustaz jelaskan tentang kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik yang sekarang dinyanyikan bisa merubah arti jadi kesyirikan karena panjang pendeknya berubah. Bahkan di manasik haji yang diadakan depak selalu dinyanyikan agar kita tahu dan tidak mengikuti. Ya, syukran Ustaz. Taib. Labbaik Allahumma labbaik adalah kalimat talbiyah, kalimat tauhid. Kalimat yang menunjukkan bahwa seorang mengesahkan Allah dalam peribadatan dia kepada Allah. Terutama berkaitan dengan haji dan umrah. Dan kalimat ini kalimat yang tidak disukai oleh orang musyrik. Tidak disukai orang musyrik. Di zaman Rasulullah SAW, untuk mengucapkan talbiyah ini harus berkorban darah. Yang pertama kali mengucapkannya secara terang-terangan di hadapan orang kafir adalah sahabat yang mulia Mama bin Usal namanya. Mama bin Usal itu
Seusai dia masuk Islam, dia minta izin kepada Nabi untuk meneruskan umroh. Karena waktu dia ditangkap oleh Nabi dan para sahabat, dia mau umroh ala jahiliyah. Setelah masuk Islam, dia dibiarkan pergi umroh sesuai manasik Rasul. Rasulullah sudah melarang, jangan talbiyah terang-terangan di sana. Dia talbiyah juga keras-keras. Karena dia merasa hebat, memang dia hebat orangnya. Gara-gara talbiyahnya itu dia dipukul sampai berdarah-darah dan mau mati. Nah, ini menunjukkan orang musyrik tidak suka. Tapi zaman sekarang, orang kafir senang dengar nyanyi talbiyah itu. Kenapa? Karena setan sudah pandai merusak kalimat yang mulia ini melalui lisan orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslim. Kalau panjang pendeknya dah berubah, maka berubah makna. Contoh apa? Contoh apa yang nyanyi yang pernah labbaik Allahumma labbaik, panjang pendek. Kalau aslinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau labbaik la syarika, labbaik la, kalau dipendekkan jadi musyrik. Labbaik la syarika, maksudnya engkau benar-benar memiliki sekutu. Lanya kalau dipendekkan dari panjang ke pendek, maka Allah punya sekutu. Dan bersumpah lagi bahwa Allah punya sekutu. Maka yang nyanyi-nyanyi itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Siapa yang nyuruh nyanyi-nyanyi manasik? Biasa kita dengar di lewat-lewat di beranda itu, labbaik Allahu, apa lagi itu? Tidak jelas. Nah, sekali lagi, ini menunjukkan bahwa punya manusia kepada ini adalah kejahilan yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Tak tahu di orang-orang tokoh agama juga ikut-ikutan menyanyi. Dan mereka tidak mau memeriksa apa arti daripada jadi enak aja. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak perlu ikut nyanyi-nyanyi seperti itu. Baca aja biasa aja, labbaik Allahumma labbaik. Kalau labbaik itu dipanjangkan labbaik, itu tak bermakna. Ada pertanyaan lain? Baik. Ada ibu-ibu yang bertanya lewat WA juga, tidak masalah. Dan bagaimana walimah yang sesuai dengan sunnah? Walimah yang sesuai dengan sunnah itu, ya walimah yang di situ Anda mengundang orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dan anak-anak yatim. Kemudian laki dan perempuan usahakan dipisahkan tempat tamunya, tempat duduk. Kemudian tidak ada musik-musik yang melebihi rebana yang dinyanyikan oleh anak-anak kecil. Boleh ada musik, apalagi yaitu berkaitan dengan nyanyi-nyanyi yang membawa kepada syahwat. Yang menyedihkan itu adalah saat-saat ini ada acara, bukan hanya walimah zaman sekarang, acara halal halal. Ada baca Qurannya, ada ceramahnya, ditutup dengan dangdutan. Ajib. Maka pernikahan juga tidak boleh ada dangdutan itu. Yang ada adalah nyanyi-nyanyi yang dinyanyikan oleh anak-anak perempuan mengenai pernikahan itu. Boleh pakai rebana juga tidak masalah. Tapi itu diantara. Ada lagi?
Mengenai kata Rahman, tadi disebutkan kita tidak boleh memberi nama Ya. Rahman. Bagaimana kalau misalnya kata Rahman digandeng dengan kata lain, misalnya Abdurrahman Itu atau boleh. Arif Rahman gitu? Boleh. 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 Abdurrahman, Arifur Rahman. Arifur Rahman itu maksudnya apa dulu? Arif itu orang yang tahu. Berarti orang yang tahu tentang Ar-Rahman. Tidak masalah. Yang Ya. tidak boleh ya kalau satu kata aja. Tidak boleh Iya. karena Ar-Rahman itu nama buat Allah saja. Tidak boleh. Malah itu lebih parah tuh. Oh. Ya, panggil dengan nama lain Abdurrahman. Panggil Abdurrahman. Pak Abdurrahman gitu. Kalau dia nanya, Pak bukan, nama saya Rahman misalnya. Tidak, Bapak Abdurrahman. Ada lagi? Jadi ada 3 nama yang menjadi usul nama Allah di dalam nas itu. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Makanya tidak boleh dinamakan kepada. Ada berapa usul nama itu? 3. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim boleh. Karena Ar-Rahim itu memiliki makna kasih sayang dan itu manusia juga punya. Maka Rasulullah disebutkan wabil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu Muhammad itu lembut dan penyayang kepada kaum mukmin. Dan boleh menyebut Pak Rahim boleh. Iya karena sifat kasih sayang juga punya kan manusia. Walaupun tidak sama dengan kasih sayang Allah. Sekarang memiliki rahmat yang luas siapa yang bisa melakukan? Perasaan kasih sayang ada nggak sama kita? Ada. Maka nama Rahim boleh kita pakai. Latif boleh juga orang dinamakan Latif. Walaupun tidak sama dengan Latifnya Allah. Tetapi Ar-Rahman, siapa yang bisa sama dengan Allah dalam Maha luas gitu. Maha luas rahmatnya gitu. Karena kasih sayang itu bagian daripada rahmat. Dan kita mengambil bagian itu. Beda dengan rahmat itu meluas. Entah itu kasih sayang, itu harta, kebutuhan semua makhluk. Makhluk. Tanggung. Kan dinamakan Ar-Rahman. Iya. Ada juga nama lain yang tidak boleh dipakai. Bukan tidak boleh bukan terbatas ya. Maksudnya 3 nama ini usulnya. Berarti tidak boleh dong dipakai untuk. Ada lagi nama yang lain tidak boleh dipakai seperti As-Samad. Karena As-Samad memiliki multi makna. Ya tempat bergantungnya seluruh makhluk. Ya kalau tempat bergantung seluruh makhluk bisa nggak dipakai oleh manusia? Nggak bisa. Somad. Abdul Somad ya. Abdul Somad ya. Abdul Fattah juga Fattah, tapi bukan Fatah, tapi Fattah. Al-Fattah kan nama Allah. Fattah. Afan bolehkah memberi nama Akbar? Tergantung niat Akbar. Ya Akbar itu memiliki makna yang relatif. Misal gini, Anta akbaru minhum. Engkau lebih besar dari mereka. Itu boleh. Kan di sana ada nama Muhammad Akbar, Muhammad yang besar, Muhammad Ausat, Muhammad yang sedang, Muhammad Asgar, Muhammad yang kecil. Makanya saking banyak namanya, nama anaknya si Hasan, nama Hasan, anak Hasan. Ada namanya Muhammad besar, Muhammad kecil, Muhammad sedang. Dan nama Akbar itu selama bukan untuk memutlakan sama seperti Allah, maka boleh. Karena untuk memutlakan, wah besar gitu. Tapi untuk membandingkan dengan yang sekitarnya. Ana akbaru minka, saya lebih besar daripada kau.
Baik, ada lagi? Cukup dulu ya. Karena alhamdulillah Anda masih bisa ngisi kajian hari ini. Artinya sebenarnya tidak sanggup. Tapi alhamdulillah barakallahu fikum. Dan bertambah saja sehat ini karena bisa bertemu lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah memberikan kesehatan buat saudara kita Asroni yang sekarang sedang berbaring istirahat. Dan semoga segera ditemukan obat yang lebih baik dapat menyembuhkan penyakit itu atas Allah. Karena setiap penyakit pasti ada obat. Cuman hadis itu ada lanjutannya. Alima man alima wa jahila man jahila. Ada yang tahu obatnya, ada yang tidak tahu obat. Semoga segera diketahui obat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.